Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera. Semoga keberuntungan selalu pihak kalian semua, sehat selalu dan salam Om Swastiastu. Baik, kali ini gue bakal bacain seperti yang gue bilang kemarin, bahwa jika kemarin itu adalah video yang terakhir, nah itu adalah untuk beberapa hanya setengah zodiak, untuk setengah zodiaknya, yaitu Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, sama Leo sob. Dan untuk saat ini adalah part 2-nya atau next dari yang kemarin. Nah, kalau untuk sekarang yaitu Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, sama Capricorn, juga Aquarius. Nah, jadi kalian udah jelas, udah tau lah ya. Jadi gini, seperti yang kemarin, ketika gue udah tebar card, maka gue kasih waktu kalian 10 detik untuk fokus dan memilih salah satu kartu zodiak apapun. Kalian pilih beberapa satu kartu yang menurut anda seret atau klik di hati kalian atau pikiran kalian. Nah, dan pilihan ini hanya untuk zodiak Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius. Dan ini sudah jelas untuk 2 minggu depan. 2 minggu depan mulai dihitung dari 1 hari dari kalian lihat video gue ini gitu. Oke. Jadi 7 hari itu seperti itu, atau 14 2 minggu depan gitu ya, pahit 2 minggu depan lah ya kayak gitu. Oke, sekarang gue ulangi sekali lagi ya. Untuk Virgo, Libra, Capricorn, dan Aquarius free, bebas kalian mau pilih card yang mana. Nah, dan gue nggak lama-lama, gue langsung kocok aja kartunya sob ya. Tapi sebelum gue kocok, gue perkenalkan dulu dengan kalian bahwa gue saat ini pakai kartu ini, The Light Fierce Tarot. Ini sob ya, ini bahannya bagus juga sih, lumayan, ini tebel, terus licin, habis itu gambar-gambarnya juga bagus nih. Gambar-gambarnya juga bagus, bahannya juga bagus, kayaknya keren gitu lembutnya. Oke, nggak lama-lama langsung aja ya. Nah, udah gue kocok ya. 1, 2, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa free, bebas kalian mau pilih yang mana. Yang jelas tebaran ini, pilihan ini hanya untuk zodiak Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, sama Capricorn. Oke, gue terakhir kali ngulangin untuk zodiaknya ya. Sebelum kalian memilih untuk fokus ke beberapa card yang ada di depan gua, yang jelas yang mana fokus lo, yang mana fokus kalian, dan yang mana yang klik, katakanlah klik di hati lah, yang nomor berapa. Oke. Buat sekarang gua kasih waktu 10 detik buat kalian untuk fokus, mulai dari sekarang sob. Oke, gua rasa cukup ya. Gua rasa cukup untuk 10 detik atau lebih. Jika kalian ingin personal, maka kalian bisa hubungi WA gua di bawah, gua catat di deskripsi.
di situ personal atau berbayar ya sob, untuk personal seni, dan di sini general. Dan sebelum gua buka card pilihan kalian, maka di sini gua minta dukungan kalian, gua minta tolong kalian, gua minta dukungan kalian buat like, subscribe, comment, and share video ini biar gua lebih semangat lagi buat bikin video yang seperti ini dan jauh lebih baik lagi sob. Dan biar gue juga lebih semangat lagi membangun channel kecil ini sob. Karena apa ya? Karena tanpa jari kalian dan tanpa kalian maka di sini tidak akan berjalan sob. Oke, sekarang gue langsung aja gue ambil card yang udah kalian pilih. Oke, di sini untuk kalian yang memilih nomor 1, yaitu pertama gue bacain buat smart, buat kalian yang single yang memilih kartu ini adalah di sini terbaca bahwa kamu adalah seorang yang tegas dan sabar dan sangat bisa mengontrol emosional banget ya sob, gitu. Nah, itu diartikan dari suatu penyikapan diri Anda untuk melawan pikiran Anda yang selalu ngerasa sendiri, dan terkadang tuh kayak ditambah dengan omongan teman-teman kamu atau saudara kamu yang mungkin masing-masing sudah memiliki pasangan sob, kayak gitu. Jadi kan di hati kan kayaknya rasanya gimana gitu kan. Nah, terus untuk yang udah punya pasangan atau couple buat asmara, pendekatan atau PDKT nih yang cukup singkat sob, tanpa mengetahui karakter, watak, dan juga perilaku masing-masing pasangan hanya karena apa ya? Hanya karena berpatokan dengan suatu kenyamanan aja sob. Jadi kita keterlena akan kenyamanan aja ketika dengan pasangan kita. Nah, mungkin hal itu yang membuat Anda menjalin hubungan dengan dia di waktu itu ya. Dan bisa dibilang itu adalah suatu keputusan Anda atau kalian berdua untuk mengambil keputusan jadian kayak gitu. Nah, di waktu itu ya, dan terus sekarang ya alhasil membuat kamu kecewa, tertekan, bahkan sangat rentan dalam hubungan kalian guys gitu. Namun hal itu bukanlah alasan yang dapat menyalahkan siapapun, karena ini kan adalah kemauan kalian berdua, kesepakatan, tanpa melihat karakter yang lebih dalam dari pasangan kamu, sifat, watak, dan juga pemikiran gitu. Tapi langsung mempersingkat waktu untuk PDKT. Ya langsung merasa nyaman, hanya karena merasa nyaman lalu kalian memutuskan untuk ya udah jadian. Nah, ketika udah jadian, disitulah ada beberapa hal ya kecewa gitu. Nah, terus karir buat kalian nih yang punya kartu ini untuk karir. Ya mungkin kamu happy, enjoy guys saat ini ya, happy dan enjoy di tempat kerja kamu. Terus namun ya sepertinya beberapa hari ini agak sensitif dengan rekan kerja kalian, entah teman dekat atau apa yang jelas rekan kerja, yaitu artinya di satu kerjaan gitu ya. Nah, dan usahakan tuh untuk menyikapi semua ini dengan dewasa guys, dengan dewasa. Mungkin mereka ini atas iri ya sangat iri atas pencapaian kamu saat ini, dan abaikanlah suara-suara negatif atau yang kamu sendiri yang down ketika mendengarkan, ketika kalian pikirkan kalian nggak mengabaikan dan terus baper dalam hati, tersikir terus omongan teman-teman kamu, maka kamu sendiri yang akhirnya down sob kayak gitu. Oke, sekarang kartu nomor 2. Oke, sekarang kartu nomor 2 ya sob. Kartu nomor 2 adalah menanti. Nah, untuk kalian yang memilih kartu nomor 2 buat yang jomblo nih ya, jangan mundur ya sob. Kalau bisa sih tetap semangat. Dan di sini perjuangan kalian untuk mendekatinya tidak sia-sia guys. Jadi mungkin kalian saat ini tengah proses mendekati seseorang kayak gitu. Terus katakanlah benar-benar suka dan nggak tahu dia udah punya pacar atau belum, terus kamu mencoba buat deketin dia nih. Nah, maka hal itu nggak sia-sia selagi kamu tidak usaha atau perjuangan
buat ngedapetin dia guys, kayak gitu. Terus yang jelas tuh berjuang dan jangan pernah merasa minder sob akan diri sendiri. Nah, jangan pernah minder, pede aja gitu loh. Ya memang ngomong sih gampang ya seperti saya, tapi kalau yang jalanin sulit. Gue paham banget itu. Nah, lalu untuk couple ya, atau yang punya pasangan asmara, untuk couple ya, untuk minggu ini nih guys, sepertinya kamu bakal dapat kejutan dari video itu. Nah, 2 minggu ke depan. Terus bahkan sekarang mungkin Anda pertahankan sikap kamu ke pasangan kamu seperti itu ya. Nah, ya pokoknya kamu harus percaya ya percaya diri, dan juga jangan merasa curigaan kayak gitu loh, dalam kayak gitu. Untuk couple ya, kalau udah punya pasangan curigaan kayak gitu, gak egois atau nah itu di sini. Karena apa? Karena di sini tuh benar-benar percaya, pokoknya di sini benar-benar Anda merasa sangat berarti buat di pasangan kalian guys, kayak gitu. Nah, ya pertahankanlah ya sikap seperti ini, pertahankan karena ini sangat bagus. Dan apalagi dengan ditambah waktu yang tidak singkat dalam umur jadian kalian gitu. Pokoknya ini yang terbaik, dan seseorang yang benar-benar sabar menghadapi kamu. Jadi beri dia pengertian dan jangan sampai mengecewakan teman, karena bisa jadi Anda akan sangat menyesal guys gitu. Kecuali unsur-unsur tertentu ya. Nah, untuk karir nomor 2, yang dilihat nomor 2 untuk karir ya, kalian berada di bulan yang udah benar tepat saat ini ya. Semangat terus dan berusaha tingkatkan kinerja kamu ya guys, dan entah apa ya, berusaha meningkatkan kinerja kamu dalam satu pekerjaan kamu atau bidang baik atau profesi kamu. Nah, terus baik apa ya, pokoknya justru kesibukan, biasanya ada kesibukan apa, sebelum kerja ya, tingkatkan kinerja kamu atas kesibukan kalian gitu. Karena apa? Karena pencapaian yang membanggakan tengah menunggu kamu di bulan ini. Gift ya, katakanlah kayak gitu guys. Nah, itulah card nomor 2 saja. Oke, selanjutnya next buat kalian yang pilih card nomor 3. Oke, jadi gini, asmara single untuk card nomor 3 ya, mungkin beberapa hal di minggu-minggu ini tuh cukup melelahkan buat kalian sob. Nah ya, karena dia yang Anda harapkan tak kunjung kita dapat. Katakanlah kalian udah PDKT kok udah lama, tapi nggak ada respon cinta apa gimana, nggak ada sinyal, padahal kan kamu udah usaha banget buat PDKT dengan dia gitu. Yang harapkan tuh Anda tak kunjung dapat gitu guys, nggak dapat gitu. Nah, atau sedikit saja lampu hijau, namun yang sabar, karena ini adalah proses gimana sesuatu atau balasan yang cukup melelahkan. Ini yang cukup melelahkan. Ini kamu jalan dengan sabar, kayak gitu. Dan akan ada kok guys seseorang tuh ya, siapalah pokoknya akan ada seseorang sekitar Anda yang mencoba memberi ketertarikan pada kamu. Itu artinya si orang yang Anda dekati itu belum tentu respon dengan Anda, tapi yang tidak Anda target atau tidak Anda kejar, tidak Anda mengusahakan PDKT, justru akan saat ini tengah memperhatikan kamu, karena dia memberi kamu sinyal untuk kayak bahasa tubuh, bahasa wajah yang ini loh, yang ibaratnya itu ini loh, gue tuh juga suka loh sama kamu loh, kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu loh, katakanlah memberi bahasa tubuh buat kalian atau isyarat tertentu, raut muka, raut wajah, cara bicara, ngomong kayak gitu. Itu sebenarnya ada sinyal-sinyal di mana seorang tersebut suka sama kamu.
kamu, dan itu ada di sekitar kalian walaupun jauh ya. Itu terus kalau untuk yang couple, oke, untuk yang couple, untuk yang udah punya pasangan, ya sepertinya kamu harus lebih mengetahui sob ya tentang pesan kamu, baik watak atau sikap pemikiran dia. Bagaimana jika dia tengah di luar tanpa kamu temani kayak gitu. Nah, dalam arti bagaimana ya pasangan kamu nanti di luar tuh kayak gimana sih, yang ketika di luar itu tidak bersama kamu. Nah, pastinya kalian belum tahu kan. Nah, jadi buat saran aja, saran. Nah, jadi pikirkanlah, kamu coba buat pikir kembali suatu jawaban dia tentang hal-hal yang bagi kamu itu bukan hal yang sepele, dan kepercayaan sedikit kurangi guys untuk dia. Jangan terlalu percaya guys ya ketika dia bilang sesuatu hal, oh gue bisa bantuin nggak, tolong gue butuh ini, mau begini gitu. Atau enggak ya oh ya kamu besok mau nggak ya, kamu gimana ya kalau kita bawa hubungan ini ke arah yang lebih serius lagi itu. Nah, seumpama pasangan kalian mengatakan hal itu, maka cobalah 2 kali lipat berpikir sebelum Anda memutuskan untuk menjawab iya atau tidak. Ya karena apa ya, karena memang yang jelas di sini suatu kepercayaan cukup kurang. Kalau kalian berjalan dengan dia cukup percaya, sangat percaya gitu. Nah, saya sarankan kepercayaan itu tumbuh dari suatu bukti dan juga hal yang Anda lihat kayak gitu guys ya. Jangan sampai nantinya kamu akan menyesal kayak gitu. Terus karir. Untuk karir nomor 3, kartu yang kalian pilih. Di sini Anda dituntut untuk lebih bekerja keras dalam meningkatkan kinerja pada diri Anda sendiri gitu. Ya style atau gaya kamu atau busana kamu ya lebih baik ditingkatkan dengan dengan mengubah suatu penampilan atau pandangan seseorang menjadi lebih positif lagi. Nah, katakanlah berpenampilan menarik itu bahasa ininya ya, bahasa pekerjaan atau bisnis, bahasanya seperti itu. Nah, dan kenapa memang ada masalah ya, jelas seseorang ketika ingin menerima hal itu berpikir 2 kali atau 3 kali sebelum menerima seseorang. Jadi kalau misal contohnya ya, kalian semua ngelamar di satu pabrik gas atau perusahaan baik kecil maupun besar. Nah, saat Anda berpakaian tidak selayaknya, maka di situ pasti seseorang akan berpikir walaupun Anda pekerja keras atau giat. Nah, tapi berbeda dengan ketika busana atau style Anda cukup rapi dengan benar-benar menunjukkan suatu profesional dan juga niat hati memang serius kerja di situ untuk sebagai penghasilan atau pendapatan, maka walaupun Anda tidak ada pengalaman yang lebih dalam, itu kemungkinan besar akan diterima guys kayak gitu. Karena apa yang jelas di sini kode etik kayak gitu. Nah, jadi ketika bukan seksi ya, tapi lebih ke arah menarik lah, penampilan menarik gitu. Nah, dan ketika Anda berpenampilan seperti itu lebih menarik dan juga lebih menata busana Anda, maka di sini akan banyak hal-hal poin-poin yang Anda tunggu dan Anda harapkan selama ini kayak gitu. Nah, itu tadi buat kalian yang lihat kartu nomor 3. Sekarang gua bakal bacain yang kartu nomor 4. Oke. Sekarang kartu yang nomor 4 yaitu Page of Swords ya. Kalian bisa lihat di sini kartunya ini. Dan Page of Swords untuk yang jomblo atau belum punya pasangan atau single. Nah, kata-kata manis tuh ya, kata-kata manis baik cowok atau cewek yang mendekati kita itu adalah menjadi suatu kewajiban buat semua orang lah ya yang ingin mendekati seseorang atau yang dia suka gitu atau yang kalian terima ya gitu. Terus apalagi kalau kamu pintar merayu terus menciptakan kata-kata mutiara buat si dia, nah pastinya dia akan lebih dia akan lebih betah dan lebih nyaman lagi ketika komunikasi dengan Anda. Atau
ketika dekat dengan Anda guys, kayak gitu. Merasanya lebih nyaman daripada sebelumnya. Jadi manfaatkan dengan baik lampu hijau ini guys. Jangan berhenti, jangan pernah minder. Karena apa? Karena ketika Anda minder, maka secara anda tidak sadar, maka jiwa atau mental Anda ke seseorang tersebut akan down, dan akhirnya tanpa jawaban guys, kayak gitu. Jadi jangan terus usahanya buat deketin si doi. Oke, sorry banget. Untuk yang couple atau pasangan atau buat yang udah punya pacar ya ibaratnya. Nah, curiga, tidak percaya, berantem itu seolah-olah tuh hanya membuat menghiasi, hampir sangat sering menghiasi suatu hubungan Anda kayak gitu. Jadi entah kalian yang udah rumah tangga ataupun belum ya itu. Nah, yang jelas yang milih kartu ini lah ya gitu. Nah, terus apa ya? Padahal ya, nah itulah ya kamu yang memilih kartu ini ya, dan itu wajar, sebenarnya wajar, hal itu wajar. Yang tidak wajar adalah seberapa besar dan setinggi ataupun sesering hal itu terjadi, seberapa sering hal itu terjadi. Nah, semuanya wajar sih, berantem, ribut, curiga, apa itu semua wajar. Yang tidak wajar adalah seberapa besar dan seberapa tinggi, parah atau tidak, ibaratnya kayak gitu. Nah, dan hal itu sebenarnya cukup mengganggu semakin lama maka hubungan kalian akan semakin rentan kalau kayak gitu. Nah, itu. Nah, terus apa ya? Ya, kamu harus lebih sabar untuk menghadapi pasangan kamu. Namun ya bukan berarti hanya dia yang salah, itu enggak. Ya, bisa jadi kamu juga ya salah juga kayak gitu. Nah, namun bukan berarti hanya dia yang salah, benar. Terus kamu pun juga harus menyikapi dengan dewasa dan juga kepala dingin. Jangan sampai ketika egois dibalas egois, tapi dibalas hati, maka itu akan lebih besar. Dan kamu nggak mau ketika sudah terbakar dia akan padam dan tidak ada hubungan kembali kayak gitu. Terus usaha act of what, yaitu ya libatkan Tuhan, libatkan Allah dalam segala problem kamu, apapun masalah kamu itu. Ya bimbang, ragu akan mendapatkan yang hanya Anda terima dengan sekilas saja guys. Dalam arti gue gajian biasanya alhamdulillah gajian. Nah, ternyata yang Anda harapkan, gaji yang Anda harapkan ternyata sangat pas atau sangat pres untuk membayar hutang atau pinjaman yang sudah kamu pinjam sebelumnya ini untuk menyambung ke arah gajian ini guys. Jadi jangan kecewa dan tetap terus semangat saja. Nah, jadikan hal itu adalah suatu hal pelajaran yang sangat penting dan paling penting di dalam keseharian kamu ketika keadaan yang sama menghampiri kamu gitu guys. Jadi itu buat pelajaran aja. Nah, dan untuk ke depan semoga Anda lebih hemat, lebih teliti, dan juga lebih benar-benar sabar untuk mengambil suatu keputusan yang ke arah nafsu. Karena nafsu itu artinya sesuatu hal yang Anda inginkan. Contohnya kayak misalkan beli hal yang Anda tidak perlu, membeli apa yang tidak perlu, membeli karena gengsi, membeli karena siapa, membeli untuk kebutuhan, pokoknya yang nggak benar-benar perlu. Kalau bisa silent guys, tahan kayak gitu ya. Karena ini sangat mengganggu, dan ketika ini Anda lanjutkan maka ini akan seperti ini terus, roda berputarnya tidak terbalik, akan terus seperti ini kayak gitu. So, itu tadi kartu yang nomor 4. Nah, sekarang kita bakal baca kartu yang nomor 5. Nomor 5 ini ada 7 the star guys ya, ada 7 bintang ya. Ini ya nomor 5 the star. Gue bakal baca ini yang pertama dulu, yaitu untuk asmara yang single, doa single. Nah, untuk single, jadi tetap semangat ya sob ya. Setiap single atau seorang yang sendiri, gue pasti gue sampaikan tetap semangat. Karena itu gue juga pernah sih, memang itu hal sepele. Ibaratnya kalau misalkan
sendiri apa gimana, itu sebenarnya hal sepele ya. Dalam arti sepele itu dalam arti kayak apalagi kalau kita masih remaja sendiri itu kayaknya berat banget, walaupun itu adalah hal sepele. Kenapa bisa dibilang sepele ya? Karena pertama pacar itu guys, jadi atau pasangan itu ketika tapi berbeda lagi dengan kalian kalau semua kalian udah memiliki pemikiran dewasa, dan itu kalau udah memiliki satu pemikiran dewasa itu bukan hal sepele tapi hal yang serius kayak gitu. Dan seperti yang katakan bahwa keberuntungan tuh banyak hal-hal yang baru yang akan dapat kalian kerjakan sebenarnya ketika di masa Anda jomblo ini guys. Nah, terus keberuntungan yang menghampiri ini cukup benar-benar sangat bagus sebenarnya, sangat positif. Nah, jangan sampai Anda merenung, Anda sedih, Anda nggak bisa menikmati apa hal yang keberuntungan yang Anda dapatkan karena terlalu membawa ke arah suatu hal yang yang benar-benar baper gitu, membawa hal yang benar-benar kayak suram gitu, ataupun sedih, bawa hari yang sedih, jangan ya. Kan masih banyak seorang memang masih banyak sih, cuman buat kita memang banyak, cuman kalau misalkan serk atau tidak, cinta atau tidak, sayang atau suka sama kita atau tidak, itu berbeda lagi gitu sih. Ya seperti gua bilang yang tadi di awal tadi, bahwa kalau cuma ngomong doang kayak gue ini enak sih, cuman yang dijalanin ini yang susah kayak gitu kan. Lalu sekarang untuk yang couple ataupun yang sudah punya pasangan, nah di sini Anda sedang berpikir untuk melanjutkan hubungan lebih serius. Dalam arti gini, kalian dan dia coba sebenarnya sama-sama udah klik ya kayak gitu loh. Dan apalagi udah ditambah dengan umur sebuah hubungan yang udah dibangun atau yang udah dijalin itu lama, jadi merasa sangat berarti dan akan menjalin kayak gitu aja gitu. Nah di sini Anda disarankan untuk cobalah berbicara dengan kepala dingin ketika benar-benar suasana baik-baik aja. Entah kalian sedang bercanda atau yang lain, itu terserah kalian. Yang jelas sampaikan dengan suasana yang cukup serius, juga dengan suara yang cukup serius, bahwa ayo yang kira-kira mau nggak ya hubungan kita nih jadi keserius lagi gimana. Nah pokoknya dalam arti ajak aja ke arah jenjang yang lebih serius lagi, karena ini cukup bagus buat kalian, dan di sini Anda tidak akan salah kayak gitu sob ya. Jadi karena hal ini akan benar-benar sangat Anda butuhkan, baik Anda maupun pasangan kalian kayak gitu. Nah kayak gitu ya guys. Nah terus jangan melihat suatu dengan fakta, tapi sekali-sekali coba gunakan intuitif kalian. Nah itu bukan berarti ya sekali-sekali lihat fakta itu artinya adalah artinya adalah hanya memandang itu enggak ya sob ya. Itu untuk asmara yang udah couple, yang udah punya pasangan, sangat bagusnya, sangat bisa dibilang bisa dibilang klik atau romantis kayak gitu guys. Nah sekarang untuk kali sekarang gue bakal katakan kalian ya, untuk yang milih 7 of Star di sini untuk karir, yaitu ya Anda lebih termotivasi untuk mencapai kesuksesan minggu ini guys. Kayaknya antara satu minggu itu artinya bukan dari Senin sampai Minggu, maksudnya kayak gitu, tapi ya tetap hitungannya 7 hari. Kalau misalkan kapan anda melihat video ini, berarti itu hitung aja dari hari pertama sampai 7 hari atau 8 hari. Nah di sini estimasi paling pahit, ambil aja pahitnya itu ya 2 minggu berarti kayak gitu guys ya. Nah itu akan benar-benar itu tidak jauh, karena pertama dari doa, terus usaha Anda di atas motivasi yang benar-benar tidak main-main guys kayak gitu. Nah, jadi tetap semangat, jangan sampai hal-hal dari teman Anda atau rekan-rekan Anda itu kayak iri itu loh sob ya. Jangan sampai kayak gitu, biarkan, abaikan saja. Karena ketika itu Anda tanggapi, maka Anda sendiri yang down, dan maka Anda sendiri yang sedih. Karena
karena ya kebebasan kita nggak ada, pergerakan kita terbatas ketika kalian benar-benar meresapi atau mendengar hal yang kalian lihat dan ataupun kalian rasakan dari teman atau rekan Anda kayak gitu. Jadi jangan hiraukan kata-kata mereka, yang penting apa tujuan kamu, apa niat kamu, dan juga apa yang tengah jadi tanggung jawab kamu, maka itu selesaikan dan riliskan dengan baik dan sabar kayak gitu. Itu untuk kalian yang milih kartu nomor 5 yaitu The Star. Nah itu ya. Nah sekarang kita ke arah yang nomor 6. Gue langsung baca aja arah nomor 6 sob. Kartu nomor 6 ini kartu nomor 6 Ten of Swords ya sob. Oke. Untuk asmara single yang belum punya pasangan, manfaatkan waktu kamu sebaik mungkin. Jangan sampai hanya karena baru putus atau belum punya pasangan terus kamu galau-galaunya kamu nikmatin banget gitu, galau-galau kemana-mana nggak ada kesempatan lah inilah itulah. Hindari hal tersebut biasanya. Karena apa? Karena itu sangat-sangat merugikan dan menguntungkan, tapi menguntungkannya bukan buat Anda tapi buat dia. Kenapa menguntungkan? Ya menjadi menguntungkan karena wah nih orang putus dari gua, orangnya susah move on nih, jadi ya kayak susah move on, terus wah gue dicintai banget dong, gue disayangi banget dong, gue dihargai banget dong, nah, kayak gitu. Jadi pemikiran dia lebih jauh, lebih pede lagi. Padahal itu hanya pemikiran dia. Padahal Anda ketika Anda udah ketika Anda udah bisa membuang rasa risau akan galau karena sendiri atau baru putus gitu, dan dia merasa kepedean, berarti kayak gitu sob ya. Nah kayak gitulah pokoknya. Nah dan coba cari suasana yang baru untuk sedikit meredam atau mengurangi rasa hal yang Anda rasakan. Baik entah ya namanya rasa orang habis putus gitu gimana sih, atau single yang setiap malam minggu berdoa agar hujan, setiap malam minggu berdoa agar hujan turun, biar dia nggak ngelihat pasangan lewat di mata dia kayak gitu. Nah, jadi jangan seperti itulah. Yang penting di sini semangat dan coba terus coba cari suasana yang baru dengan teman kalian, sahabat atau saudara, ke laut lah, ke gunung lah, mendaki atau kemana kayak gitu, refreshing pada intinya. Walaupun itu hanya sekedar bisa meredam sedikit saja, walaupun nanti sampai rumah keinget lagi, setidaknya ini adalah satu hal yang sudah bisa teratasi jika Anda mencoba buat refreshing ke tempat-tempat lain atau ke yang jelas ke arah refreshan ya, refresh mata juga refresh kayak gitu, walaupun hanya sedikit meredam. Nah lalu kalau untuk yang koko atau yang sudah punya pasangan nih ya, butuh waktu guys, butuh waktu untuk memikirkan situasi tertentu dan coba kamu flashback atau menilai kembali apa yang sudah Anda jalani dengan pasangan kamu itu selama ini seperti apa. Nah mungkinkah Anda butuh seseorang atau sesuatu yang baru, apapun itu ya jalani saja dan percayakan feeling Anda tuh untuk menentukan sob. Nah ya nggak mudah lah sob untuk mengubah suatu pola pikir dalam hubungan yang sudah kamu bangun sepanjang ini atau selama ini. Nyatakan dengan baik jika kamu memang sudah merasa tidak cocok, tidak nyaman, maka katakan dengan baik dan pastikan ketika Anda mengatakan hal itu tidak dengan handphone, apalagi chatting, apalagi telepon. Tapi karena apa? Karena hal ini tuh benar-benar akan memperparah keadaan kalau hanya sekedar lewat telepon atau ya. Nah, jadi usahakan langsung ngomong ke kita suasana keadaan baik-baik saja. Lalu untuk karir kamu yang pilih nomor ini tadi, ya juga sama sih, butuh waktu untuk liburan juga karena apa di sini mungkin kalau untuk Anda di pekerjaan Anda mungkin cukup jenuh, melelahkan, apalagi kalau lagi kejar target, pagi berangkat sore pulang, pagi berangkat malam pulang,
pagi berangkat pulang pagi juga, atau hal yang lainnya yang jelas lebih ke arah suatu pekerjaan, maka di sini cobalah sejenak untuk menyegarkan kembali pikiran kita dan juga mengurangi beberapa hal tekanan di dalam suatu baik ekonomi maupun pekerjaan. Nggak ada salahnya untuk mengambil langkah menyenangkan diri sendiri seperti itu, karena jika tidak di sini mungkin Anda akan downfall. Nah kalau jika ya udah sepaneng dalam pekerjaan Anda terus lembur lah, pokoknya lelah, capek gitulah. Nah itu adalah hal yang sangat bukan bahaya sih, tapi lebih tepatnya agak serius lah ya. Karena apa? Karena mau nggak mau secara tidak sadar energi ataupun hal imun dalam tubuh kita ini bekerja, ditambah dengan pemikiran yang bosan dan gitu aja, ditambah lagi dengan suatu pertanggungjawaban entah di rumah pekerjaan tersebut, itu pasti sangat stres. Makanya untuk karir di sini coba ketika Anda kerja atau usaha, maka cobalah menjadi suasana baru, walaupun tidak lama, setidaknya di situ semangat Anda akan kembali pulih, walaupun tidak 100%, hanya 70%. Nah itu buat karir. Nah itulah tadi reading kita malam ini. Dan sebelum gue akhiri video ini, gue minta maaf jika ada salah-salah perkataan atau salah-salah sebut atau salah-salah bicara gue. Dan sebelum gue tutup ini, gue minta tolong kalian buat subscribe, like, comment, and share, biar gue lebih semangat lagi bikin video seperti ini buat kalian, dan juga biar gue lebih semangat lagi buat membangun channel kecil gue ini akan untuk lebih berkembang sob ya. Nah gitu. Nah kalau gitu gue pamit undur diri. Gue Fandi Karota Rider selaku pemilik akun Putra Tunggal Baratama Channel mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, shalom. Semoga beruntungan selalu di kalian semua, sehat selalu, dan salam Om Swastiastu. To